Lectures on video. The Management Series present. The Marketing Series from Lecturer on Video presents Market Analysis. Diskurse ke-10, Strategi Pemasaran. Pendahuluan, perubahan perilaku konsumen saat ini yang cenderung menggunakan internet dan media digital sebagai sumber informasi utama sebelum memutuskan untuk membeli, sehingga diperlukan pengetahuan tentang strategi pemasaran menggunakan media digital yang memungkinkan perusahaan untuk menjangkau, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan konsumen secara luas dan efektif melalui platform digital, serta mengukur metrik kinerja secara akurat untuk melacak pengembalian investasi pemasarannya. Tujuan, mempelajari strategi pemasaran digital dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan keuntungan penuh dari potensi pemasaran secara daring atau online, karena dari hasil pemahaman dan implementasi strategi yang dibuat dapat meningkatkan keberhasilan bisnis di dunia digital. Media sosial adalah bentuk media elektronik yang digunakan dalam dunia digital sebagai sarana komunikasi dan pemasaran oleh banyak orang untuk berbagi pemikiran, ide, dan pengalaman mereka kepada publik atau orang lain dalam bentuk blog maupun konten video. Tujuan penggunaan media sosial, antara lain, berbagi informasi tentang diri atau bisnis kamu dengan orang lain, menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki minat yang sama, membantu orang menemukan bisnis lokal dan sumber daya lainnya, memberi akses informasi tentang setiap peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal atau di seluruh dunia. Sejarah media sosial dimulai dari akar komunikasi digital bersamaan dengan asal-usul internet modern serta definisi yang dipelopori dengan munculnya Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET yang dilakukan pada tahun 1969. Kemudian setelah berjalan selama satu dekade, tepatnya pada tahun 1997, National Science Foundation meluncurkan platform medsos pertamanya kepada publik. Jaringan media sosial yang paling awal didirikan adalah 6 Degrees yang meluncur pada tahun 1997, yakni sebuah platform medsos pertama yang bisa membuat pengguna untuk saling terhubung dengan kontak dunia nyata, seperti membuat profil di dalam database. Kemudian pada tahun 2001, dunia teknologi komunikasi kembali berinovasi dengan menghadirkan sebuah medsos baru yang bernama Friendster. Fungsi media sosial, yaitu 1. Sebagai komunikasi, di mana awalnya hanya fokus pada ekosistem komunikasi, tetapi dengan berkembangnya bergeser jadi dunia kedua bagi manusia untuk berkumpul dan berinteraksi tanpa batasan waktu dan geografi. 2. Sebagai branding, yakni tidak hanya tempat berkumpul, malah berkembang jadi penyedia kebutuhan layaknya dunia nyata. 3. Sebagai tempat usaha, yakni selain penyedia komunikasi dan branding, berkembang jadi usaha toko online atau toko virtual 24 jam. 4. Sebagai marketing, yakni berhasil menciptakan layanan yang mudah untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen untuk meningkatkan keuntungan dan mendapatkan kebutuhannya. Jenis-jenis media sosial. 1. Sebagai layanan blog, yakni membagikan catatan jurnal atau pandangan pribadi penggunanya, narablog atau blogger, tentang berbagai isu tertentu. 2. Sebagai layanan jejaring sosial, social network, yaitu tempat orang berkumpul dan bersosialisasi, melalui pengiriman pesan, informasi, foto, hingga video. 3. Sebagai layanan blog microblogging, yaitu mirip blog, tetapi halamannya lebih ringkas dan kecepatannya lebih baik. 4. Sebagai layanan berbagi media sharing, yaitu mirip platform YouTube, fokus untuk membuat dan berbagi konten foto, audio, atau video. 5. Sebagai layanan kolaborasi, yaitu sesama member saling menciptakan, berkontribusi, dan koreksi konten ajakan, inisiatif, atau ide. Dan 6. Sebagai layanan forum, yaitu penyedia forum untuk diskusi berbagai topik khusus sesama user lain. Manfaat media sosial. 1. Sarana belajar mendengarkan, dan menyampaikan, yakni bermanfaat untuk belajar, mencari informasi, data, isu viral, berbagi informasi sesama user di dunia nyata dan maya. 2. Sarana dokumentasi,
administrasi, dan integrasi, yakni membuat dan menyimpan dokumentasi, informasi, reportase, fakta, rekam peristiwa, hasil-hasil riset, dan sebagainya. 3. Sarana perencanaan, strategi, dan manajemen, yakni, membuat rencana dan strategi publikasi dan pemasaran, dan merespon Q&A konsumen atau masyarakat. 4. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran, yakni mengontrol dan mengevaluasi organisasi mulai dari perencanaan dan strategi, mengolah data tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Kesuksesan merek atau brand yang baik ditentukan oleh posisinya di mata konsumen, karena akan semakin mudah dipahami dan diketahui oleh konsumen tentang produk yang ditawarkan. Oleh karena itu diperlukan strategi marketing yang baik dengan melakukan positioning merek atau brand positioning agar merek tersebut mampu dikenali oleh orang banyak. Positioning merek adalah strategi yang digunakan untuk membedakan atau diferensiasi suatu bisnis dengan bisnis yang lain secara efektif sehingga menguntungkan, berharga atau bernilai, dan kredibel bagi konsumen, dengan cara memproses serta memposisikan merek di benak pelanggan tidak hanya berupa tagline atau logo mewah saja, melainkan untuk membedakannya dengan pesaing. Meningkatkan kesuksesan pemasaran digital, dapat dilakukan melalui 1. Pemahaman tentang target audience, 2. Optimasi situs web, 3. SEO atau Search Engine Optimization, 4. Pemasaran konten, 5. Media sosial, 6. Iklan berbayar, 7. Email marketing, 8. Analisa data, 9. Responsif terhadap perubahan, 10. Membangun hubungan dengan pelanggan, 11. Inovasi dan kreativitas. Mengembangkan positioning merek, antara lain dengan cara 1. Melakukan penelitian, 2. Menjadikannya otentik, 3. Memahami audiens, 4. Menentukan unique value proposition, 5. Membuat draft statement, dan 6. Memantau metrik digital. Tujuan positioning merek, untuk menjelaskan kepada konsumen tentang apa yang ditawarkan dan mengapa merek tersebut diposisikan secara unik untuk memenuhinya, karena jika posisi merek berhasil dan target audiens mengetahui serta punya persepsi positif, maka akan menghasilkan loyalitas merek. Story brand adalah konsep atau kerangka kerja pemasaran yang dikembangkan oleh Donald Miller untuk membantu perusahaan dan individu membangun merek melalui kekuatan cerita. 5 pilar story brand. 1. Membuat alur cerita atau storyboard, yakni menggunakan alur cerita sebagai celah pembuka atau opening postingan merek yang dipromosikan. 2. Bagaimana atau how, yakni mempelajari bahan keperluan konten tentang pengiriman postingan tersebut. 3. Pengguna atau audience, yakni memperhatikan audiens atau followers dalam pengiriman postingan. 4. Menjangkau atau reach, yakni proses memperluas jangkauan untuk memperkuat merek di medsos. 5. Keunggulan atau excellence, yakni mengatur program marketing di medsos untuk meraih keuntungan. Jenis-jenis pilar konten, terdiri dari 1. Engagement, yang berfungsi untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. 2. Educational, yang berfungsi untuk mencerdaskan audiens setia sebuah brand. 3. Community, yang berfungsi memberikan informasi komunitas atau hal yang berkaitan dengan brand. 4. Promotional, yang berisi promosi dari brand, seperti diskon di hari spesial, promosi buy 1 get 2, dan sebagainya. 5. Entertainment, yang berfungsi untuk membuat audiens terhibur dengan berita dan kejadian yang trending atau up to date. Penutup, kesuksesan pemasaran digital suatu merek membutuhkan kombinasi strategi yang terarah, pemahaman yang baik tentang audiens, dan konsistensi dalam pelaksanaan, serta diperkuat oleh keterlibatan aktif dengan pelanggan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam dunia digital. Brand positioning tidak hanya bertujuan untuk membuat audiens lebih sadar akan suatu merek, tetapi juga untuk memahami perasaan mereka tentang merek tersebut, melalui feedback online agar dapat menimbulkan persepsi merek yang baik.
Thank you. See you on next my education videos in DMG courses _channel 4909 YouTube channel. Please do not hesitate and forget to click each buttons below, like, subscribe, comment, and share to the other one for further development.